Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab kebaikan Tuhan itu senantiasa kita kecap dalam setiap kehidupan kita. Kita ada di tempat ini sebagaimana kita ada itu bukan karena hebat kita, bukan karena kuat kita, melainkan itu semua berkat pemeliharaan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Itu sebabnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama bersyukur, menaikkan pujian penyembahan kita di tempat ini. Mari kita sama-sama ekspresikan sukacita penyembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Percaya Tuhan akan menyaksikan penyembahan puji-pujian yang akan kita panjatkan di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mengangkat satu pujian ini, untuk kita mensyukuri segala kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan. Terima kasih Tuhan.
buat segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya karya-karya baik itu akan kami selalu terima di dalam Engkau. Dalam segala aspek kehidupan kami percaya Tuhan turun campur tangan atas setiap kehidupan kami. Itu sebabnya Bapa, kami bersyukur kepada Engkau, sebab Engkau baik, Engkau setia, Engkau adalah Tuhan Sang Juru Selamat kami. Itu sebabnya Bapa, kami datang di tempat ini, berkumpul di hadapan-Mu dengan hati yang rindu akan Engkau. Kami ingin menerima suatu kelegaan dari Tuhan, ketenangan, damai sejahtera, sukacita. Kami ingin terima di dalam Tuhan. Kuatkan kami di dalam menghadapi setiap proses kehidupan kami. Mampukan kami untuk berjalan sesuai dengan rancangan-Mu. Karena kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Sebabnya Bapa, kami siap untuk mengekspresikan sukacita, puji-pujian yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari Kau Allah beracara di tengah-tengah kami. Kami mau bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebab nama-Mu lah yang layak untuk terima segala kemuliaan. Puji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Baik, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita boleh menoleh ke kanan ke kiri, berikan salam, katakan selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Baik ataupun buruk keadaan kita sekarang, saya percaya berkat Tuhan akan melimpah dalam setiap kita, dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Siap untuk bersuka cita di hadapan Tuhan, siap untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan. Mari kita sama-sama angkat suara-suara bagi Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama memuliakan Tuhan. Setiamu telah bagi di
Apa lagi saudara? Biar semangat saja katakan aku diberkati.
cinta Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejakan, kita beriman sama-sama. Haleluya. Bagaimana jika Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Kita gerejakan, kita beriman berbenah. Saya lebih berbenah. Saya lebih dari berbenah. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Silakan untuk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa ketika kita berada di pihaknya Tuhan, kita akan menjadi orang-orang pemenang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Dunia itu akan ditaklukkan oleh kuasa Tuhan. Sebab itu apapun yang menjadi pergumulan kita Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali di pihaknya Tuhan. Mari kita kembali di dalam zonanya Tuhan, supaya kita dapat mengklaim suatu kemenangan yang akan Tuhan nyatakan atas setiap kehidupan kita. Kita patut kagum kepada Tuhan atas setiap proses kehidupan kita. Kita patut mengagumi akan ketidakterbatasan kuasa Tuhan atas setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama ungkapkan kekaguman kita di hadapan Tuhan. Saya percaya kita ada di tempat ini, kita kuat sampai saat ini, semua berkat pertolongan Tuhan, semua berkat kuasa Tuhan yang masih terus kita terima, kita alami dalam setiap kehidupan kita. Mari kita angkat satu pujian ini untuk kita sama-sama ungkapkan kekaguman kita kepada Tuhan. Kau ada di cerita
Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri.
Tuhan dengan kuasa-Mu. Percaya Kau yang kuasa Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan, minta kemudahan dari Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan, minta Kau lebih dari kebenaran, Kau lebih dari kebenaran. Yesus, Kau tak terbatas, Kau tak terbatas. Kami mau melihat bahwa Kami lebih dari pemenang. Kami
kami terima di dalam hidup kami masing-masing. Dan kami percaya kuasa-Mu akan terus bekerja dalam setiap kehidupan kami, membawa kami lebih dari pemenang, membawa kami untuk menjadi saksi Tuhan, mengekspresikan bahwa Kristus itu hidup di dalam hati kami. Itu sebabnya Bapa, firman-Mu yang sebentar kami akan dengar, mari Engkau Allah berbicara kepada setiap kami, sampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap kata kalimat yang disampaikan oleh hamba-Mu semuanya berasal dari Tuhan. Kami siapkan hati, pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan. Halo Bapak Ibu, Saudara semuanya. Halo. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Saya seperti biasa, jangan bosan-bosan dengan saya. Hari ini bagaimana kabarnya? Luar biasa. Coba kalau sekarang luar biasa. Saya mengundang Bapak Ibu untuk semua bangkit berdiri. Di sini ada yang bawa suaminya, ada yang bawa istrinya, atau ada yang bawa yang lain. Yang suami istri berpasang-pasangan, kita semua berbangkit berdiri dulu. Ayo mau dikerjain lagi. Yang suami istri tolong mendekat dengan pasangannya. Yang tidak punya pasangan, cari pasangan dulu. Yang masih masa PDKT, coba sekarang waktunya untuk berkata-kata. Ya, yang tidak punya pasangan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan ya. Yang belum masih jomblo-jomblo, ayo. Yang lagi PDKT boleh berdiri saling cari pasangannya ya. Siapa tahu hari ini berjodoh ya kan. Semua berdiri, semua berdiri, semua berdiri. Mau yang bawa pasangan, mau yang tidak silakan berdiri. Berpasang-pasangan. Ayo, sudah berpasangan, sudah berpasangan. Ya Bapak yang belum punya pasangan, cari pasangannya sebelahnya yang laki-laki juga. Ya, ayo semua cari yang laki-laki yang belum menikah, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya, yang sudah menikah aja, yang suami istri. Jangan dengan suami orang atau istri orang, oke? Sudah dapat pasangan semua? Siapa yang nggak punya pasangan? Mana yang nggak punya pasangan? Ada yang belum? Itu yang berdua, ibu bisa berdua, berdua. Ibu, wah, begitu semua sudah saling berhadap-hadapan. Ayo, yang belum menikah tidak boleh lawan jenis ya. Yang belum menikah loh. Oke, sudah saling berpasang-pasangan. Sudah saling bertatap-tatapan. Oke, sekarang yang di sebelah kanan, ya, berarti dari sini yang sebelah kanan sini, nanti ikuti kata-kata saya sambil menatap orang di depan. Tolong tatapannya penuh kasih, jangan seperti ini. Tolong ya, tolong. Nanti takutnya pulang-pulang bahaya. Oke, siap ya? Saling berpasang-pasangan dulu. Lihat dulu rekan di depannya dengan tatapan penuh kasih. Yang sebelah kanan katakan bareng-bareng dengan saya ya. Yang sebelah kanan bilang, kamu luar biasa loh. Tepuk. Kamu luar biasa loh. Oke, ditepuk Pak. Ditepuk Bu. Nah, ditepuk. Oke, sudah. Kamu luar biasa loh. Sudah. Sekarang yang sebelah kirinya, pasangan sebelahnya bilang, tolong jangan begini. Jangan begitu ya. Penuh kasih juga. Ikuti kata-kata saya ya. Karena Yesus lebih luar biasa. Oke, sekarang yang sebelah kanan lagi, ngomong lagi. Siap-siap ya, agak berbisik begini. Ikuti kata-kata saya. Pinjam 100 dong. Ayo, biar kasih. Sekarang yang sebelah kirinya balas, jangan lupa dibalas. Sebelah kirinya ikuti kata-kata saya ya. Ikuti kata-kata saya ya sebelah kiri. Siap-siap dengan berbisik juga sambil pegang kantongnya, pegang dompet. Siap, ayo yang sebelah kiri bilang sama-sama ya. Siap ya, bilang sama-sama ya. Mana kenal Veronica kok? Ayo disebutkan. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Ada yang semuanya berterima. Jadi sudah dijamin 100 Bapak Ibu. Jadi kan dijamin 100 ya. Oke, selamat bertemu kembali dengan saya. Sudah lama ya kita nggak ketemu ya.
Kita terakhir bertemu itu Januari 2026. Ini sudah bulan Juni. Sudah 6 bulan berlalu. Berarti dari 2026 ini sudah setengah tahun kita di tahun 2026. Boleh next slide? Slide-nya Kak? Ya, oh belum. Yang pertama Kak. Ya ini. Hello Juni. Halo Juni. Kita ternyata sudah ada di tengah tahun 2026. Tidak terasa ya Bapak Ibu. Kita sudah melewati Januari sampai dengan Juni. Dan saya suka bulan Juni tahun ini. Karena apa? Ada yang tahu? Piala Dunia. Ya betul, Piala Dunia. Dan ini idola saya. Ada yang sama fansnya? Fans mana ini Pak? Argentina. Argentina. Semua lah. Ini yang di depan. Anda juga. Portugal. Astaga, ketahuan gak pernah nonton Piala Dunia ini. Prancis. Belanda. POC. Coba siapa yang tahu ini? Orange. Belanda. Belanda, betul. Bapak fans Belanda Pak? Iya. Oh, sip Pak, kita CS Pak. Ini fans Belanda saya dari dulu, dari sejak saya sekolah, saya suka sekali. Gak tahu kenapa suka. Mungkin karena dulu ganteng-ganteng. Tapi sekarang udah gak ganteng semua sih. Dulu saya suka fans Belanda dan sampai sekarang saya tetap ngefans sama Belanda. Tapi ini hanya karena masalah bola ya. Kalau dalam Tuhan saya tetap ngefansnya sama Tuhan Yesus. Oke? Berdoa dulu buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu Tuhan. Bapak Ibu, setengah tahun 2026 kita sudah lewati. Ada banyak hal sudah terjadi dalam hidup kita, betul? Banyak kejutan-kejutan terjadi, khususnya buat bangsa Indonesia ini. Betul tidak? Perekonomian tiba-tiba ambruk. Tiba-tiba ada banyak sekali peraturan-peraturan baru. Ada banyak hal terjadi dalam hidup kita sepanjang tahun dari Januari sampai dengan pertengahan tahun ini. Nah lalu apa yang akan kita lakukan untuk setengah tahun ke depan? Next slide, boleh? Bulan ini kita membahas tentang less is more. Apa sih itu less is more? Katanya berkurang namun bertumbuh. Kira-kira kenapa ya? Dikurangi sama dengan plus. Padahal yang kita tahu, betul nggak ya? Betul nggak? Selama ini kalau yang berkurang itu pasti minus kan, berkurang. Tapi ini enggak, kita berkurang sama dengan bertumbuh. Sesuatu yang sangat aneh. Betul? Tapi kita akan belajar. Oke, next slide. Contoh seperti ini ya. Uang bulanan 200 juta. Tahu kan? Tahu lah 200 juta ini masalah yang sedang viral. CEO. Ya. Contoh Bu Ika dikasih uang bulanan sama Pak Heri. Amin. Kita aminkan buat semua ibu-ibu juga ya. Ibu-ibu amin gak? Amin. Yang keras dong. Amin. Amin gak? Kita dikasih suami 200 juta sebulan. Amin gak? Amin. Bapak-bapak amin gak? Ibu-ibu aminnya gimana Bu? Amin gak Bu? 200 juta sebulan? Bapak-bapak? Amin. 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 Kita aminkan saja ya. Amin semuanya. Nah, contoh begini. Less is less. Less plus. Less dikurangi less sama dengan more atau atau less ya. Bu Ika dikasih uang bulanan 200 juta sama Pak. Ma, ini uang bulanan ya 200 juta. Langsung nanti dibuat Pak Herinya langsung dijadikan ini ya, digelar karpet merah gitu ya utangnya. Jadi seperti itu ya. Lalu Bu Ika belanjakan itu uang 200 ribunya, beli cireng, beli bakso, beli apa lagi Bu? Beli sebelah. Dari 200 juta. Beli apa lagi Bu? Kira-kira Bu kalau 200 juta Bu? Ke salon katanya, langsung makeover ya Bu. Kira-kira uang 200 jutanya itu masih untung atau tidak? Berkurang dong. Betul tidak? Segala sesuatu yang kita tahu, setiap sesuatu yang dikurangi itu pasti akan berkurang, tidak bertambah.
firman Tuhan bulan ini berkata, less is more. Berkurang tapi bertambah. Tapi ada juga loh yang dikurang-kurangi tetap namanya sama. Apa itu? Ada yang tahu? Kacang panjang betul. Wah, hebat nih Pak Henry. Kacang panjang, biarpun sudah dipotong tetap namanya kacang panjang. Oke, next slide. Hari ini kita belajar tentang less is more. Oh, yang sebelumnya dulu Kak, sebelumnya. Ini sudah 1 minggu sebelumnya ya. Yang sebelumnya next, sebelumnya. Yang lagi Kak. Nah, ini tema Juni 2026 adalah less is more, berkurang namun bertumbuh. Bapak Ibu sudah belajar dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-3, more than your best, more than your past, more than enough. Dan minggu ini kita akan belajar lebih dari dirimu sendiri. Apa sih yang lebihnya itu? Ya, apa yang dimaksud lebih dari dirimu sendiri? Ini artinya ya, more than yourself. Maksudnya apa sih? Lebih dari dirimu sendiri. Oke, kita belajar berikutnya ya. Dengan saya kita akan banyak belajar. Oke, next slide. Nah, dalam hidup ini kita selalu ingin more. More itu apa tadi? Lebih. Sama seperti ada lagunya. Lagunya gimana Bu? Tuh, benar kan? Bilangnya I want more, benar kan? Karena kita selalu ingin lebih. Coba saya sekarang mau mengundang 2 ibu-ibu. Sekarang ibu-ibu, saya mau kasih emas batangan. Saya pilih ya. Aduh, emasnya berat nih, lumayan berat, batangan. Saya minta ibu yang baju putih, pakai banda putih. Ini yang baju putih ke belakang, boleh ke depan. Boleh, jangan boleh ke belakang, ibu ke depan. Oke, ibu ini satunya lagi. Mas batangan nih, ngerti kan? Siapa ya? Boleh deh, yang sebelahnya. Ini masih saudara nggak Bu? Sejajaran masih saudara nggak? Nggak boleh kalau saudara kolusi. Yang sebelahnya itu, ya saudara bukan? Nggak sebelah sini, ya itu yang lagi menyampurkan karet. Oh masih satu warga, nggak boleh. Masih nanti kolusi. Saya cari yang sini aja, baju bunga-bunga, pink. Nah, boleh. Jadi hari ini saya mau kasih emas batangan. Mas, sekarang lagi naik apa lagi turun? Turun ya, nggak apa-apa, turun bagus. Tunggu naik baru jual ya. 1 emas batangan. Wow, ini berapa kilo ini? 1 lagi. Kuning-kuning ini kayak emas ya. 1 lagi. Kasih. Coba maju ke depan dulu. 1 lagi. Loh, kok kecil? Enggak adil ini, betul nggak? Bener. Maju dulu depan sini. Harus kelihatan dulu. Tolong dilihat dulu emasnya. Lihatkan dulu dong, Mas. Nggak bangga dapat emas Bu. Ini emas batangan. Dapatnya besar. Ini dapat juga. Tapi dia dapatnya kecil. Kira-kira bagaimana perasaannya? Sedih. Dia mulai bilang, kok dia dikasih besar? Aku dapatnya kecil. Aku juga mau dapat yang besar dong. Masa dia aja yang kecil? Kan kita sama-sama pelayanan di gereja, sama-sama anak Tuhan. Dia dapatnya gede, aku dapatnya kecil. Besok-besok nggak mau ke gereja lagi lah. Jangan ya Bu. Kira-kira seperti itu. Nah, sama juga dengan hidup kita. Selalu ingin aku yang besar, aku yang terbaik, aku yang terhebat, aku. Benar? Kita selalu berpikir, aku dong yang harusnya dilihat sama guru. Tidak. Udah cantik-cantik begini, udah make-up begini, kok nggak dipilih jadi pelayan Tuhan? Mulai perasaan aku dong, aku sudah rajin loh beres-beres gereja tiap hari. Oh
Kristen, kira-kira ikhlas nggak dikasih kecil? Saya kasih. Nah, jangan lupa nanti digantikan. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus, boleh turun. Ya, dari sini kita belajar bahwa kita tidak mau dikecilkan. Selalu ingin kita yang terbesar. Entah dalam hal apapun. Ya, dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam apapun, kita selalu memakai aku. Seperti lagu tadi, more, I want more. Aku ingin jadi yang terbesar, aku ingin jadi yang terhebat. Akulah yang harus jadi more. Pusatnya aku. Kalau aku itu artinya ego yang berbicara, diri kita yang berbicara, kedagingan kita yang berbicara. Ya, kata aku membuat kita menjadi orang yang berpikirnya ke diri sendiri, yang berpikirnya ke daging kita. Lalu bagaimana orang-orang Kristen yang katanya Yesus ada dalamku? Saya sudah jadi Kristen, Bu Angel. Yesus ada di mana? Yesus ada di dalamku. Tapi apa yang kita lakukan? Kita lebih memilih aku dibandingkan Yesus. Kita more and Jesus less. Itulah kenyataan yang selama ini kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar dari Rasul Paulus. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan hari ini. Dan tolong dibaca, diresapi, dimasukkan dalam pikiran, dimasukkan dalam hati, terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Amin. Kita akan baca sama-sama ya. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Bisa ditayangkan Pak ininya? Barangkali ada yang tidak bawa Alkitab. Kita akan baca sama-sama dengan suara yang keras ya. 3, 2, 1. Galatia 19 sampai Galatia 2 ayat 19. Sebab untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat 20. Namun aku hidup, tetapi melainkan dan dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikianlah firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Saya ulangi ya. Paulus berkata kepada jemaat di Galatia. Inilah yang terjadi dengan Paulus. Bapak Ibu tahu kan kisah Paulus? Dia seorang yang membenci Kristus, tetapi kemudian Yesus menjamah hidupnya dan dia menjadi sangat militan terhadap Kristus. Bahkan di dalam ayat ini dia memberikan poin penting. Inilah senter hidupnya Paulus, yaitu sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu, rasanya sulit ya ketika kita hidup tetapi bukan kita lagi yang hidup. Bayangkan ya. Tetapi Paulus katakan hidup dia tuh bukan dirinya lagi, tapi Yesus yang ada dalam dirinya. Bagaimana itu bisa terjadi sehingga Rasul Paulus menjadi rasul yang
himself. Yesus lebih dari dirinya sendiri. Dia mengecilkan dirinya dan membuat Yesus yang ada dalam dirinya itu besar. Pertanyaannya, sudahkah kita seperti itu? Kita akan belajar hari ini ya. Padahal ini poin penting loh Bapak Ibu. Kalau ini benar-benar kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari, wah luar biasa. Mujizat demi mujizat itu bisa terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Next slide. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita meneladani Rasul Paulus dalam menerapkan hidupnya yang katanya hidupnya itu bukan lagi dirinya sendiri tetapi Yesus yang mengendalikan seluruh hidupnya. Kita akan belajar bagaimana cara melakukan supaya Jesus is more than I. Yesus is more than me. Yesus lebih besar dan saya lebih kecil. Kenapa ini penting? Sangat penting. Karena banyak dari kita masih membiarkan kita yang besar dan Yesus yang kecil. More, I am more. Aku yang lebih besar. Contohnya apa? Ketika Tuhan bilang, "Nah, ayo bangun saat teduh." Masih ngantuk. Besok lagi aja. Kita mengedepankan maunya kita. Ketika Tuhan bilang, "Nah, ayo pilih jalan ke misalnya Pasar Balong, pilih jalan ke Pasar Balong." Aduh, ribet, macet. Cari jalan yang gampang-gampang aja lah. Cari dia jalan yang lain. Tidak pernah mendengarkan apa yang Tuhan bilang. Lebih mendengarkan apa yang pikiran kita bilang. Itu sebabnya kenapa mujizat susah terjadi. Kenapa hidup kita begitu tidak ada terobosan? Karena kita membiarkan diri kita diri kita, keinginan kita, kedagingan kita lebih besar daripada Yesus yang ada dalam diri kita. Tuhan katakan, "Bukan tanganku kurang panjang untuk menolongmu, tetapi dosalah yang menjadi penghalang." Dosa itu apa? Kedagingan kita, keakuan kita yang selalu ingin lebih besar daripada Kristus. Nah, sekarang kita mau belajar ya hari ini. Bagaimana cara melakukan more than your strength? 1. Saya 3 poin aja biar kita bisa cepat pulang. Oke? 1. Menyadari bahwa kita telah mati disalibkan bersama Kristus. Ini di Galatia 2 ayat 19 ya. Galatia 2 ayat 19 dikatakan oleh Paulus, "Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat." Dia bilang, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Kenapa disalibkan dengan Kristus? Apa maksudnya? Apakah kita sama-sama nanti ikut-ikutan nih begitu acara Paskah? Ayo, Jumat Agung, aku juga mau dong disalibkan dengan Tuhan Yesus, bawa paku sendiri, patok tangan sendiri. Aku sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Apakah itu? No. 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus disalib, Dia sudah menyalibkan seluruh kedagingan kita. Dia sudah membawa kita untuk turut disalibkan. Apa yang disalibkan? Manusia lama kita. Nanti Bapak Ibu bisa belajar apa itu manusia lama, apa itu manusia baru, apa itu kedagingan, dan apa itu kehidupan dalam roh. Nanti pelajari sendiri ya. Nah, jadi next slide boleh? Apa yang telah disayang? Yang disalibkan adalah manusia lama kita, kedagingan kita. Apa itu kedagingan kita? Kemarahan, kebencian, kepahitan, apa lagi? Banyak hal-hal yang membuat kita tidak bisa membuat Yesus bekerja dalam diri kita. Ketika kita menerima Kristus dalam hidup kita, seharusnya kita yang manusia lama ini meninggalkan manusia lama dan menjadi manusia yang baru. Sama seperti lagunya, ada seperti lagu ini. Ku telah mati. Tahu lagu itu? Nah, saya punya cerita. Jadi ceritanya teman saya ini baru jadi Kristen. Dia
Dia baru jadi Kristen, lalu dia paling suka lagu ini. Saking dia excitednya, senangnya sama lagu ini, setiap hari dia selalu nyanyi, ku telah mati dan tinggalkan. Sekali waktu temannya namanya Rudi telepon dia sama si ini namanya, oke lah saya anggap namanya Riko, yang satu Riko, bukan Pak Riko yang ini ya, bukan Pak Riko yang ini. Ada namanya Pak Riko sama Pak Rudi. Jadi yang lagi lahir baru ini namanya Pak Rudi, Pak Riko. Si Pak Riko ini seneng banget nyanyi lagu Ku-telah, karena dia baru dibaptis baru kenal Tuhan. Jadi dia selalu nyanyi lagu ini. Ku telah mati dan tinggalkan. Lalu Pak Rudi ini telepon dia, mau tanya kabarnya. Dia sedang excitednya nyanyi. Telepon dari Pak Rudi, halo. Dia langsung bilang, halo, ku telah mati dan tinggalkan. Setelah itu dia lupa Pak berikutnya apa. Jadi dia bilang, halo Rudi, ada apa? Pak Rudi begitu dengar tahu pingsan, karena dia pikir ku telah mati dan tinggalkan. Jadi Bapak Ibu kalau nyanyi lagu itu, tolong dilanjutkan lagunya. Jangan cuma ku telah mati dan tinggalkan. Tinggalkan apa? Mati karena apa? Hati-hati ya. Jangan sampai kasus Pak Rudi ini menjadi kasus Bapak Ibu Saudara. Coba kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini ya. Sambil kita mau meninggalkan manusia lama kita, sebelum kita masuk ke next slide berikutnya ya. Ingat lagunya harus dilanjut ya. Jangan sampai cuma ku telah mati. Serem juga ya kalau tiba-tiba ditelepon. Bisa juga Bapak Ibu telepon teman, terus teman-temannya ngomongin ku telah mati. Kira-kira gimana? Takut juga ya. Kok udah mati masih bisa telepon? Kita akan angkat lagu pujian. Ku telah mati dan tinggalkan. Satu bait aja ya. Tapi kita mau bilang, Tuhan, aku mau meninggalkan manusia lamaku dan aku mau memakai manusia baruku. Aku mau meninggalkan keegoanku dan aku mau memakai Yesus yang born dalam hatiku. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Apa cara hidupmu yang lama? Tinggalkan sekarang. Semuanya sia-sia dan gak berarti lagi. Hidup ini kuserahkan pada Yesus. Yes. Ku letakkan, amin. Ada bersamamu ya Tuhan. Amin Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Yesus ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Beri kemuliaan dulu buat kami. Aku ini bilang, jadilah semua seperti yang Yesus inginkan, bukan yang aku inginkan, tapi apa? Yesus. Jadi kalau Yesus bilang kasih dulu 100, kira-kira gimana? Tadi ada yang bilang pinjam dulu 100, terus kalau Yesus bilang kasih dulu 100, kira-kira gimana nih? Kasih nggak? Kasih nggak? Ah yang benar. Oh bilang kasihnya sampai praktik. Kasih. Saya pernah ada kesaksian dulu ya, tapi nanti waktu saya akan banyak habis karena nanti kita di akhir akan ada doa lagi. Intinya begini, ketika Tuhan bilang beri, duit saya di kantong cuma ada 50.000, saya masih mahasiswa, Tuhan bilang beri, uang saya cuma 50.000 di kantong untuk makan 1 minggu, saya masih dari mahasiswa teologi. Tapi karena saya belajar untuk bilang oke Tuhan, saya kasih 50.000 itu dengan catatan saya bilang seminggu saya puasa nih. Ternyata seminggu kemudian setelah saya kasih, berkat Tuhan turun, saya dibiayai kuliah
sampai selesai oleh seorang donatur. Luar biasa bukan? Dari 50.000 yang saya kasih saat itu, Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Beri kemuliaan dulu Bapak Yesus. Seperti itulah ketika kita menjadikan Yesus more daripada kita sendiri ya. Yang pertama tadi apa? Bagaimana cara agar kita menjadi less dan Yesus menjadi more? Bagaimana less is more dalam hidup kita terjadi dalam hidup kita dengan kita menjadi kecil dan Yesus menjadi besar? Yang pertama adalah menyadari bahwa kita telah disalib dan mati bersama Kristus. Sekarang yang kedua, ini yang paling susah. Menjadikan Kristus sebagai pengendali hidup kita. Yang kedua, itu ada di Galatia 2 ayat 20a ya. Masih lama? Sebentar lagi ya? Oke, saya akan ngebut. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika Kristus hidup di dalam kita, seharusnya tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada kebimbangan. Kita tahu yang mendriver hidup kita Yesus, bukan kita. Kita tahu hidup kita ini cuma fisik, tetapi Yesuslah yang hadir dan menjadi pengendali dalam hidup kita. Bayangkan sekarang kita ini ya, menjadikan Kristus sebagai pengendali dalam hidup kita, tetapi ternyata realitanya susah. Karena kita masih memikirkan ego kita, kemauan kita. Tuhan, aku maunya A. Tuhan bilang B, nah B. Tuhan tetap kekeh. Akhirnya Tuhan bilang, ya wis lah, terserah aja kalau kamu mau ambil B ya B, tapi ada resikonya. Itulah ketika kita masih membiarkan tidak Tuhan yang menyetir hidup kita. Nah, contoh seperti ini. Contoh Bapak Ibu pernah nggak naik mobil? Pengendali membiarkan Yesus yang menyetir hidup kita. Kira-kira saya tanya nih, Pak Joni sama Ibu Inga naik mobil, ya? Nih Pak Joni yang nyetir, atau Bu Inga yang nyetir? Misalnya Pak Joni lagi nyetir, Bu Inga bilang, kita nih mau ke arah, Pak, ini biasanya saya dengan suami saya suka gitu ribut cuma gara-gara nyetir mobil. Ya, jadi gini, misalnya nih, saya lagi nyetir, suami saya bilang, kiri Pak kiri, kanan, kiri, hanya ribut cuma gara-gara kanan kiri gitu, rebutan untuk menentukan tujuan. Nah, misalnya Pak Joni lagi nge-drive, lagi nyetir mobil, Bu Inga juga ingin nyetir, Pak, aku juga nyetir kenapa Bapak doang yang bisa nyetir, aku juga bisa nyetir dong. Ayo kita bikin setir dua, biar adil. Jadi adil katanya. Jadi ya udahlah, demi cinta dan kasih sayangnya Pak Joni ke Ibu Inga, udahlah Pak, saya beliin lah kamu setir satu. Jadi nyetir berdua. Dalam satu mobil nyetir berdua. Kira-kira kalau nggak sama-sama satu hati, yang satu pengen nyetir ke kiri, satu pengen nyetir ke kanan, kira-kira gimana? Sampai nggak ke tujuan? Nggak sampai kan? Yang ada ribut terus. Kiri Pak, kanan Pak, kiri Pak. Apalagi kalau sudah pakai Google Map, saya paling sebel tuh sama Google Map. Saya pernah dibuat tersesat sama Google Map gara-gara ngikutin Google Map. Kiri. Suami saya bilang, kanan Pak, itu kanan. Ini kiri. Gara-gara itu kita akhirnya berantem dan tidak mencapai tujuan. Nah, begitu juga dalam hidup kita. Siapa yang menyetir hidup kita? Yesus kah? Atau kita? Ketika Yesus bilang, kiri. Kita bilang, kiri mah batu kerikil. Aduh, di kiri mah Pak, Tuhan nggak ada apa-apanya. Mendingan saya ambil jalur kanan aja. Kita maksa itu ke kanan. Kira-kira sampai nggak ke tujuan? Kita akan mutar di area yang sama. Karena apa? Karena komandonya ada dua. Tuhan suruh kita, nah ini yang mencapai destinimu. Gak mau Tuhan, aku maunya ke sini. Terpaksa Tuhan. Karena kita merasa akulah yang harusnya lebih besar. Kita merasa akulah yang seharusnya punya kendali dalam hidupku. Akulah.
Yesus di nomor 2-kan. Akhirnya apa? Tujuan hidup kita tidak tercapai, hidup kita mutar-mutar di area itu-itu saja. Oke, next slide. Kita sudah mau selesai. Tenang aja. Ya, yang sedang ngantuk, tenang. Bentar lagi kita pulang. Oke, next slide. Bagaimana dengan hidup kita? Siapakah yang menyetir hidup kita selama ini? Manusia lama kita kah? Kita yang lebih besar kah? Atau Yesus yang lebih besar dalam hidup kita? Ya, slide. Ini sudah sering dikatakan ya. Bagaimana supaya Yesus lebih besar dalam hidup kita? Bagaimana Yesus bisa mengendalikan hidup kita? Ya, itu juga salah satunya Paulus katakan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi ketika Yesus, kita sudah mempersilahkan Yesus menyetir hidup kita, Yesus yang menjadi lebih besar dalam hidup kita, seharusnya hidup kita itu adalah hidup yang penuh dengan iman. Karena kita tahu, Yesus kok yang punya hidup saya, Yesus kok yang punya masa depan saya, Yesus kok yang bertanggung jawab dengan bisnis saya, Yesus yang bertanggung jawab dengan rumah tangga saya, Yesus kok yang punya kendali atas seluruh hidup saya. Seharusnya kita punya iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Banyak dari kita kehilangan iman ketika kondisi saat ini sedang tidak stabil, ekonomi merosot, toko, kami juga mengalami, Bapak Ibu, toko semakin sepi, kemudian kemarin anak-anak sakit, banyak hal terjadi. Saat kondisi tidak baik-baik saja dalam hidup kita, siapa yang akan kita tinggikan? Yesus kan atau kita? Iman itu selalu berbicara hal positif di depan, bukan hal negatif, bukan yang terjadi sekarang, tetapi yang di depan. Di depan kita aminkan, kita yakinkan, kita pastikan itu yang terjadi, yang terbaik perancangan Tuhan untuk hidup kita. Itulah iman. Kita berusaha untuk melihat sesuatu dengan kacamatanya Tuhan, bukan dengan kacamatanya kita. Oke? Baik Bapak Ibu, tim musik sudah lengkap. Kita akan akhiri firman Tuhan hari ini. Jadi hari ini kita belajar tentang more than yourself. Bagaimana Kristus itu harus lebih besar dari kita sendiri. Bagaimana kita harus meninggalkan keegoisan kita dan menempatkan Yesus sebagai yang terutama dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri firman Tuhan hari ini. Tim musik WL boleh maju ke depan. Kita akan mengangkat satu pujian. Bapak Ibu Saudara, 6 bulan lagi akan kita lalui di depan untuk mengakhiri 2026. Kita banyak belajar bagaimana kita harus berbuah dalam hidup kita. Oh iya, masih ada satu slide lagi yang belum saya tampilkan. Coba tolong Kak, ini yang poin pentingnya. Poin pentingnya saya lupa, maaf. Silakan Kak, di slide akhir. Jadi Bapak Ibu, ketika keakuan kita hilang dan digantikan oleh Kristus dalam hidup kita, ketika Yesus lebih besar dari hidup kita, maka buahnya adalah kerendahan hati. Jadi kerendahan hati ini adalah buah dari hidup yang berpusat pada Kristus. Jadi kita hidup dulu berpusat pada Kristus, jadikan dulu Yesus more than yourself, maka kita akan memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati menolong kita untuk dapat lebih peka dengan pernyataan-pernyataan Tuhan dalam hidup kita. Ya, oke. Sampai selamanya kasih
ekonomiku. Dia sanggup memulihkan ekonomiku. Dia sanggup memulihkan keuanganku. Dia sanggup memulihkan keuanganku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Jireh. Terima kasih. Kami boleh mengalami kelepasan dalam hidup kami, khususnya untuk setiap kami yang bergumul dalam keuangan. Terima kasih Tuhan untuk terobosan finansial yang sudah Tuhan Yesus nyatakan dalam hidup kami. Kami mau melangkah dalam waktu-waktu ke depan Tuhan, dari mulai Juli sampai dengan Desember 2026, kami boleh menerima kemenangan demi kemenangan. Bahkan kami boleh menjadi pribadi yang diberkati Tuhan luar biasa. Kami akan terus hidup diberkati. Kami akan terus hidup dilimpahi. Kami akan terus hidup dalam kemenangan Tuhan. Oh Tuhan, 2026 kami boleh akhiri nanti dengan sukacita dan menyatakan Jehovah Jireh, Allah yang telah menyediakan seluruh kebutuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Selamat melayani kepada Evangelis Angelina STH. Terima kasih atas doa, kasih, dedikasi, dan pelayanan firman Tuhan yang telah menjadi berkat bagi jemaat kami. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai setiap langkah pelayanan, memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan, dan sukacita yang melimpah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang pertama kali hadir di ibadah ini. Kalau tidak keberatan boleh angkat tangannya. Di tempat ini, Anda bukan orang asing, tetapi bagian dari satu keluarga yang bertumbuh dalam kasih Tuhan. Di sini, kita disambut dengan kasih, diperkokoh dalam iman, dan berjalan bersama dalam pengharapan. Mari bersama menikmati hadirat Tuhan, merasakan damai-Nya, dan mengalami kasih Dia yang sempurna. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Di tengah kesibukan hidup, jangan lupa memberi waktu terbaik untuk Tuhan. Mari bergabung dalam ibadah harian, agar hidup semakin dikuatkan oleh firman-Nya, dan hati semakin dekat dengan Tuhan. Ibadah pagi, jam 5 sampai 8 pagi. Ibadah siang, jam 12 sampai 2 siang. Ibadah malam, jam 6 sampai 10 malam. Ikut ibadah harian, lebih akrab dengan Tuhan. Tersedia juga melalui aplikasi ibadah harian. Tuhan memberkati. Ibadah VMM Pria Sejati. Komitmen kepada gereja bukan sekadar hadir dalam ibadah, tetapi menjadi pribadi yang setia melayani, bertumbuh dalam iman, dan membangun tubuh Kristus dengan kasih. Mari bergabung dalam ibadah VMM Pria Sejati dengan tema Komitmen kepada Gereja. Pembicara Andri Komanurung, STH, Senin tanggal 29 Juni, jam 7 malam. Tempat di GKPB Kuningan. Mari hadir dan bersama-sama diperlengkapi menjadi pria sejati yang memiliki komitmen kepada Tuhan, keluarga, dan gerejanya. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, bertumbuh dan membangun dirinya dalam kasih. Efesus 4 ayat 16. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi. GKPB Kuningan mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari untuk hadir dalam doa puasa jemaat yang biasa diadakan hari Jumat, khusus minggu ini diadakan di hari Selasa. Mari datang bersama-sama mencari wajah Tuhan, merendahkan hati, dan membawa setiap pergumulan, keluarga, pelayanan, pekerjaan, serta bangsa kita ke hadapannya. Firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa puasa Jumat ini akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Juni, pukul 7 malam. Di GKPB Kuningan, mari bersatu dalam doa, mengalami kuasa Tuhan, dan menyaksikan pekerjaannya yang ajaib dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Ayo, ikut kesan. Tahukah Anda, iman tidak bertumbuh sendirian. Tuhan memanggil kita untuk saling menguatkan,
saling membangun, dan saling memperhatikan dalam kasih. Mari bergabung dalam Kesan, kelompok saling membangun dan memperhatikan, sebuah persekutuan yang hangat untuk belajar firman Tuhan, berdoa bersama, berbagi pengalaman hidup, dan bertumbuh menjadi murid Kristus yang dewasa. Hari Rabu 1 Juli jam 7 malam, tempat di rumah keluarga Mika, Gereja Bojong Indah. Jangan lewatkan kesempatan untuk bertumbuh bersama dalam kasih Kristus. Kesan, bersama kita bertumbuh, bersama kita dikuatkan. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati. Awali hari bersama Tuhan dalam hadirat dan doa yang menguatkan. Mari datang bersama mencari wajah Tuhan dan menyerahkan seluruh langkah hidup kita kepadanya. Pagi-pagi benar aku mencari Engkau. Mazmur 63 ayat 2. Setiap Sabtu jam 5 pagi di GKPB Kuningan. Mari bersama kita berdoa, bersatu, dan mengalami kuasa Tuhan yang nyata. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun. Keluarga besar GKPB Kuningan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Terlita Hutabalian tanggal 29 Juni, John Vita Rutauru tanggal 2 Juli. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa melimpahkan kasih karunia, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, hikmat, dan kekuatan dalam setiap langkah kehidupan. Semoga semakin bertumbuh di dalam iman, menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan sesama, serta mengalami penyertaan Tuhan dalam setiap musim kehidupan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Tuhan Yesus memberkati. Janji iman pembangunan dan renovasi gedung gereja. Dana yang dibutuhkan 350 juta rupiah. Total dana yang sudah terkumpul 122 juta 567 ribu rupiah. Dana yang masih dibutuhkan 227 juta 433 ribu rupiah. Mari jemaat GKPB Kuningan yang sudah mendapatkan formulir janji iman dapat diisi dan diserahkan kepada Bapak Heri sebagai bendahara. Bagi jemaat yang membutuhkan formulir janji iman dapat menghubungi Bapak Heri. Mari jemaat GKPB Kuningan untuk ikut terlibat di dalam pembangunan dan renovasi gedung gereja kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop, lalu dibawa ke depan, dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memberi dengan hati yang tulus, penuh syukur, dan sukacita kepada Tuhan. Terima kasih atas setiap persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita siang hari ini, seperti biasa setiap minggu terakhir di akhir bulan berjalan, gereja selalu memberikan kado bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang bulan yang berjalan ini. Dan di bulan Juni ini ada beberapa daripada saudara dan saudari kita yang berulang tahun. Dan bagi Bapak Ibu ataupun saudara-saudari yang kebetulan hari ini ada di tempat ini, dan nanti saya akan panggil nama-nama, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini bisa maju ke depan untuk kita sama-sama diberikan kado dan didoakan oleh Ibu Rusdida. Baik, saya akan memanggil untuk pertama kepada Bapak Ripaldi Sianturi tanggal 5 Juni yang berulang tahun. Selanjutnya Ibu Rasulina Panjaitan tanggal 5 Juni. Ibu Lentina Manurung tanggal 8 Juni. Bapak Setiana tanggal 10 Juni. Ibu Rediana Haryanja tanggal 10 Juni. Saudara Kenan tanggal 11 Juni. Bapak Desman Panjaitan tanggal 13 Juni. Ipana Clarissa tanggal 22 Juni. Saudara Eno Ricardo Siburian tanggal 22 Juni. Bapak Eliakim Marpaung tanggal 26 Juni. Dan Ibu Erlita Hutabalian yang besok akan berulang tahun.
Sekali lagi gereja mengucapkan selamat ulang tahun dan nanti saya minta Ibu Kristina untuk mendoakan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita. Sekali lagi kita seluruh keluarga besar GKPB Kuningan mengucapkan selamat ulang tahun. Yang sudah berulang tahun dan yang akan berulang tahun juga kita ucapkan Tuhan Yesus memberikan panjang umur, kesehatan, kekuatan, perlindungan dan berkat-berkatnya. Mari kita akan mendoakan mereka. Mari arahkan tangan kita kepada mereka. Haleluya Yesus. Kami bersyukur untuk semua anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Juni ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk penambahan usia yang Tuhan sudah tambahkan. Kami bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan, perlindungan, penjagaan yang Tuhan sudah berikan atas mereka. Bahkan berkat-berkat yang daripada Engkau tidak pernah berhenti atas kehidupan mereka Bapa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk 1 tahun di belakang Tuhan menyertai mereka. Dan kami mau Tuhan untuk 1 tahun ke depan Engkau juga menyertai dan lebih lagi memberkati hidup mereka, membawa mereka untuk lebih mengasihi Tuhan, lebih mencintai Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang menjadi kerinduan hati mereka yang belum tersampaikan, Bapa, Engkau Allah mendengar, Engkau Allah yang menjawabnya, Engkau Allah yang menolong mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak terbatas, sekalipun mereka tidak menyampaikannya kepada kami, tapi mereka menyampaikan kepada Engkau Tuhan. Engkaulah ya Bapa yang akan menggenapinya, Engkaulah Bapa yang akan mendengarnya dan menjawabnya ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Juni yang sudah lewat, bahkan yang akan datang juga Tuhan. Kami memberkati, biar Engkau yang memberkati mereka Bapa, dengan berkat-berkat yang tidak pernah terlihat oleh mata mereka, yang tidak pernah terlihat terpikirkan oleh pikiran mereka, yang tidak pernah timbul dalam hati mereka. Kau sediakan bagi mereka ya Bapa. Biarlah mereka Tuhan melihat kasih-Mu, melihat kemurahan-Mu dan berkat-berkat-Mu dicurahkan. Mereka boleh semakin mengasihi Engkau Bapa. Kami menyerahkan hidup mereka dalam tangan-Mu, perlindungan, penjagaan, kasih dan berkat Allah mengikuti kehidupan mereka ya Bapa. Di hari ulang tahun mereka benar-benar boleh bersyukur karena anugerah-Mu dicurahkan atas hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan mereka yang berulang tahun di bulan Juni ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau yang terus memberkati kehidupan mereka. Terpujilah Tuhan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari terus kita satukan hati kita. Kita angkat tangan kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, hidup kami ada karena Tuhan. Kami datang beribadah hari ini di minggu terakhir di bulan Juni. Bapa, kami bersyukur dapat melewati bulan Juni ini. Kami mau menyiapkan diri kami untuk terus mengikuti Engkau, menyiapkan diri kami untuk terus masuk dalam apa yang menjadi rencana dan bagian yang Tuhan sudah tentukan atas hidup kami untuk bulan yang akan datang. Kami berserah total pada Tuhan. Kami mau Tuhan untuk tetap setia dalam ibadah, karena kami tahu ibadah itu berguna untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Terlebih untuk kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami, mengajari kami, menuntun kami dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak bertindak salah, sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang tidak benar Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami, karena firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami.
Terima kasih untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahwa lebih daripada diri kami, bukan kami lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam hidup kami. Ada kerendahan hati, ada mengandalkan Engkau dalam diri kami, bukan kami yang hidup, bukan keegoisan kami yang tampak, tapi Engkau Allah yang tampak dalam hidup kami. Berkurang namun bertumbuh, Bapak, itu terjadi di bulan ini ya Bapak, dan kami menyelesaikan akan hal itu, dan kami akan masuk dengan tema yang lebih lagi, lebih dalam lagi dipakai, lebih dalam lagi untuk mengasihi, lebih dalam lagi untuk mengalami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih juga ya Tuhan untuk setiap persembahan yang kami bawa ke rumah Tuhan. Bapak, kami sadar itu datang daripada Tuhan dan kami kembalikan kepada Engkau. Berkatilah ya Tuhan setiap tangan-tangan yang memberikan, setiap rumah tangga yang ada, anak-anak yang ada, cucu dan menantu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bapak, kami akan melihat Tuhan bahwa anak cucu kami tidak meminta-minta roti, bahkan kami memberikan roti bagi orang-orang yang membutuhkan, karena Engkau membukakan tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan berkat-Mu bagi kehidupan kami. Ada terobosan secara finansial kami akan alami ya Tuhan, oh di dalam nama Yesus. Dan kami akan melihat ada Allah yang Jehovah Jireh yang menyediakan bagi kami Tuhan. Apapun yang kami perlukan, Engkau menyediakannya. Tidak ada anak-anak-Mu yang kekurangan, tidak ada anak-anak-Mu yang meminta-minta roti, tapi anak-anak-Mu semuanya diberkati dengan luar biasa ya Tuhan. Ajar kami untuk mempergunakan setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan. Kami butuh perlindungan dan penjagaan, keluar masuknya kami. Lindungi, jagai Tuhan. Tuntun kami, ajari kami untuk mengandalkan Engkau lebih lagi, untuk berjalan bersama dengan Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tapi karena Roh-Mu Tuhan, kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar bagi Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tanganmu. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.